18:06. Sekarang baru 18, 6 menit lagi. Lama amat maghrib. Udah lapar banget gua dah. Aduh. Maghrib. Baik. Lu ngapain lu ngomong sendiri? Gua lagi nunggu maghrib. Idi, cek. Maghrib lu tungguin. Ntar dia akan datang pada saatnya tiba, Oni. Ya iya, namanya orang. Nih, bawaan perut gue udah lapar. Puasa itu nggak boleh ngeluh. Lu paham nggak? Lah siapa yang ngeluh sih, Mang? Nah, lu bilang lapar. Kalau lu makan makannya itu rumput. Gua kambing. Lah, siapa bilang lu kambing? Tadi suruh makan rumput. Lu tuh marmut. Barangan aja lu. Lu tahu dong ini bulan puasa. Iya. Idi, cek. Aurat tutup aurat. Urat. Iya. Gua udah pakai celana. Tuh. Ih. Malu ini aurat. Sejak kapan aurat laki-laki kepala? Entar gua tutupin pakai sorban. Ini kepala. Kepala gua. Gua pikir dengkul. Idi, cek. Lu nggak bisa ngatur-ngatur gua sih lu, Mang. Kagak, On. Gua kan sahabat sama lo. Jangan lagi bulan puasa, jaga hati, jaga pikiran, jaga penampilan, baju juga dijaga. Ini udah kayak apa nih? Gua paham puasa, gua paham ibadah banyakin. Cuma lu jangan ngatur baju gue. Bukan masalah. Baju gue nggak make. Ini gua tanya ini. Spray. Oh, spray bini lo, gua bikin baju. Iya. Ini kaos nih. Ini jangan sampai puasa gua batal nih, Mang, gara-gara lu, Mang. Enggak. Oke, si baju sih enggak apa-apa. Lu jangan ngatur buset, kelebihan lu, kelebihan. Kenapa ini? Sering ke musola lalu lancar-lancar. Kenapa sih? Ngapa sih? Berdua namanya ribut aja dari tadi diliatin. Dia gua lagi sini, gua lagi belakang sono, dia datang cuk ngomongin maghrib kapan. Ya kan gua kasih tahu, gua nasihatin. Puasa itu jangan mengeluh dan puasa itu juga jaga badan, jaga aib. Coba lu pikirin. Ya wajar aja kalau gua puasa gua dongin maghrib, gua namen lapar. Segala ngatur baju gua. Gua enggak ngatur. Lah tadi gua pakai baju koko, baju gua ini adanya ya. Udah jangan yang berantem jadi ngatur? berantem. Sekarang gini aja dah. Yang ini sok make begini merasa paling hebat. Yang begini kita lihatnya jadi kurang hebat, kurang bagaimana. Sekarang begini aja. Mendingan kita ke saung aja dah. Saung mana? Kita ke saung hati. Kebenaran di saung lagi ada kiai. Oh, yang saungnya Ustadz Deden. Tea. Iya. Yang jenggotnya sekieu. Yang sedikit. Iti, cek. Ustadz Deden Tea. Iya. Enggak pakai tea deh, mah, pakai deden doang, usah deden. Ya kalau orang sudah kan Tea gitu. Iya, makanya ntar kita nanya sama kiai ini bagaimana nih bulan puasa pakai begini begitu. Tapi emang boleh kan pakai sini puasa? Nggak bisa. Pasti kata Kiai gue yang paling rapi karena Assalamualaikum. Loh. Baju lu bersih tapi hati lu nggak bersih. Mending gue. Udah, yuk kita ke saung Udah aja. sana. Oke. Ya lu ikut lah. Ya Masa iya gua doang. Bertiga. Lu daripada mata kotor, kepala kotor, hati kotor. Ikut. Kita tanya sama Kiai. Gua kotor. Ada aja lu. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Assalamualaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pak Ustadz, jadi ganggu nih lagi ngaji Pak Ustadz. Udah sok tahu lu. Ini namanya jin memang tukang ganggu. Iya, lu nggak ganggu berarti. Gua bukan jin, gua turunannya. Iya. Jadi begini kiai, tadi nih saya temuin. Ini di luar, dibawa pulang. Jadi bercekrek aja pada berantem. Ini Pak Kiai, ngatur-ngatur baju saya. Saya lagi puasa dan maghrib. Ledekin katanya maghrib udah lewat sini. Coba ngatur-ngatur. Saudara bukan apa bukan? Biji salak, gua tuh ngasih tahu lu. Ya kan, ini bulan puasa. Itu aurat tutupin. Kan gua bilang itu. Emang kepala laki-laki aurat, Pak Haji? Enggak, aurat itu laki-laki baina surrati warukbah, Tuh. antara pusar dan lutut. Oh, saya pikir ini dengkul, Jadi dari Pak. pusar ke atas itu bukannya aurat, itu laki-laki. Nah, jadi, Kecuali perempuan. Nah, Iya, bentar. Berarti ini kirain saya pusar, kirain saya ke bawah, pala ini. nah pikiran lu kemana-mana Jadi sih. kalau aurat laki-laki itu dari pusar sampai dengkul. Ini Ya, mah gaya- kalau pusar ke bawah bukan aurat, aura-auran. Ora-ora. Celah terus celah. Ini nggak berhenti-berhentinya Pak Ustadz. Dari Ya, tadi. nggak palingnya kan baju wangi kayak saya kan pakai peci ya kan gitu biar asik gitu. Ini apa? Udah bawa keringat. Tuh. Emang sombong Pak Ustadz. Emang kudu begini kalau puasa, kudu baju rapi, kudu wangi, kudu pakai peci. Pamer-pamer. Sekarang kita tanya nih, yang berkiai nih, bagaimana nih puasa? Apa emang kalau ibadah kita pakai itu kita harus sombong? Gitu, bagaimana kira-kira kiai? Ibadah itu adalah bukan untuk disombongkan, sebab ibadah itu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh.
Dengerin Mang. Dan ketika kita beribadah, di situ adalah harus benar-benar ada yang namanya waro, menjaga diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela dan lain-lain, gitu kan. Kemudian ibadah juga kita cari yang benar-benar murni di hati yang ikhlas, betul-betul karena Allah dan benar-benar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita pamerkan, apalagi membuat dia sombong. Allah itu sangat murka kepada orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang punya kelebihan itu sangat mudah itu diganggu dengan hal-hal yang sombong, yang menjadikan dia sombong, dia takabur. Misalnya ada orang yang sedikit memiliki harta melebihi daripada yang lainnya, lalu dia timbullah perasaan gue yang paling punya. Oh, ini punya gua nih. Punya Gitu. gua, ini punya dia, ini punya dia. Itulah timbul kesombongan. Sedikit dia punya ilmu, kemudian juga dia pamerkan, baik ilmu yang sifatnya kekuatan, ya. Bahkan ilmu apapun yang sifatnya itu sombong, Allah sangat nggak suka. Bahkan dari apapun, ya, dari apapun yang dia miliki tidak pernah dan tidak boleh ada kata sombong di dalamnya. Allah sangat murka itu kepada perkara-perkara yang sombong. Kenapa? Karena kesombongan, ketakaburan hanya milik Allah sebagai sang Khalik. Tuh dengerin tuh, lu sombong mamerin pala mulu Pak Haji. Ini nyeritain lo, ngapa nyeritain gue? Lu, oh diceritain saya Pak Haji. Artinya kita ini makhluk Allah yang tujuan Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan manusia bukan untuk berbuat sombong, membangga-banggakan diri, tapi untuk mengabdi kepada Allah. Ibadah. Untuk ibadah. Itu udah saya lakukan Ustadz. Sombong, ngaku-ngaku, sombong, ngaku-ngaku. Tapi saya puasa ini Pak Ustadz lillahi ta'ala demi Allah. Ini saya karena Allah. Udah jangan sombong Ben, ntar lu tumbuh rambut lagi pala. Pak Ustadz, tadi nggak di depan saya buang ludah mulu. Ngapain on, gua lagi puasa, biar gua tahu gitu. Emang kagak boleh orang buang ludah, udah Nih, saya gua juga Ustadz. puasa menurut gua. Bau nggak? Bau kan? Bos piteng. Begini ya, ibadah itu kan bukan hanya puasa aja. Iya. Bukan juga hanya semua yang bersifat baik, yang urusannya kepada Allah, nah itu yang namanya ibadah Allah, ya. Tapi juga ibadah yang ada hubungannya dengan sesama manusia itu juga banyak yang sifatnya pemberian, infak, sodako, bahkan kalau hartanya banyak nisab bisa jadi zakat, itu juga bagian dari ibadah. Dari semua itu yang apabila dilakukan bukan karena Allah tapi karena merasa punya kelebihan dan mencari popularitas di depan orang banyak, itu juga sudah merupakan ketakaburan, kesombongan yang Allah sangat murka dan mengutuk perkara-perkara itu. Ustadz, saya mau tanya Ustadz, itu dalam hadis yang pernah saya tahu itu senyum di hadapan saudaramu bernilai sodako Ustadz ya? Betul. Ya, saya senyum, ha. Lo mah mingkem aja senyum. Biar gimana lo senyum, makin lebar aja mulut lo Mang. Gila. Gila. Ya, maaf Pak Ustadz ya, saya kagak tahu tadi Pak Ustadz. Mungkin artinya begini, yang termasuk senyum itu sodako apabila kita tidak memiliki apa-apa ketika dimintai oleh orang-orang yang nggak punya, yang nggak mampu. Misalnya orang ini cari sodako tapi kebetulan kita lagi nggak ada makanan, nggak ada uang, nggak ada apa-apa, lalu kita beri dengan senyuman, lalu orang itu bangga, orang itu senang, bahkan dia merasa dihargai walaupun dia udah sangat apa keadaannya, maka menjadilah dia bangga dan senang hati. Itu juga bagian dari sodako dengan senyum yang kita berikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Berarti senyuman lo salah kemarin. Pada saat gue minta lo senyum-senyum, syukurin, emang enak. Lo kan senyum kan? Senyum gue juga gak punya. Lo pakai minta sama gua. Ya lagi lo susah berjamaah. Ya udah sama-sama orang susah. Udah pada diam. Udah sama-sama Dia aja nyari perkara Ustadz. Ngatur-ngatur hidup saya melulu. Hidup jadi masih Lo kebelangsak. kan di bara catur pion jadi gue atur. Tahu tentang Dia sekarang udah bukan pion, apa? Knalpot. Jadi mesti diapain Ustadz nih orang? Ya, jadi saya salah Pak Ustadz ya. Jadi segala sesuatunya itu nggak boleh takabur, nggak boleh ria Ustadz ya. Sombong. Ya, artinya begini, bukannya harus disalahkan dan merasa salah. Rubahlah sikap kita apabila kita berbuat, bahkan kita bersikap kurang baik di mata orang lain kan. Kemudian juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kekurangan kita, lalu kita sadar bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh ada pada diri kita. Kalau kita merasa salah, bertobatlah. Kalau urusannya sama Allah, bertobatlah kepada Allah.
Saya salah sama Oni, berarti saya minta maaf sama Oni. Minta maaf sama. Maaf. Maafin gua. Iya, udah jadi jelek-jelekin muka lo. Gua maafin udah. Maafin gua. Iya, gua gak mau deket lu tak batal puasa gue. Maafin gua, On. Maafin lu ngerokok kantong gue, mau ngambil gue lu Emang begitu kelakuan Ustaz. Semalu juga. Iya. Nah, tuh dengerin tadi udah dijelasin tuh sama Kiai. Iya. Nah, sekarang ya kita nggak usah kemana-mana. Ini sini aja. Sini ngapain? Sampai ada yang bawain buat buka puasa. Bukber nih. Kita bukber aja. Kiai juga jangan mana-mana Kiai. Kita buka puasanya di sini. Pas banget nih. Kita mah lagi ngarepin siapa yang bagi takjil di sore. Kalau rezeki ternyata nggak kemana. Nah, bener Pak Kiai. Tapi kalau nggak kemana-mana, gimana dapat rezeki? Iya, kalau kemana? Iya. Iya. Makanya, oh ini sekarang kemana-mana aja. Lah, terus ya, biar waktu buka gimana? Gila. Ya udah. Pak Kiai, makasih nih. Kayak Oke, Ilmunya. Saya mah kagak mau balik ini, nungguin takjil datang ya. saya mau ikutin dia ini. ya udah kita nanti bukber aja deh ya. Iya loh, baju coklat udah kesini. Pengantar makanan. Satpol PP. Udah ada yang datang tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah